Halo kelas 8, selamat pagi semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran daring kita, pelajaran jarak jauh. Tetapi meskipun jarak jauh, semoga kita tetap dekat karena kita tidak bisa tatap muka langsung, tetapi semoga ini menjadi obat kerinduan kita untuk bertemu dengan kawan-kawan kita juga di sekolah, sambil berharap pandemi segera berakhir. Baik, kita mulai pelajaran kelas 8 bab 1 mengenai pribadi Yesus Kristus. Kita akan mulai dari bab pertama mengenai Yesus Kristus, dan bab 1a itu berbicara tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Apa iya Yesus itu menjadi pemenuhan dari apa yang dijanjikan Allah? Mari kita lihat. Kalau kita flashback sejarah keselamatan, Allah pencipta yang Dia menciptakan dengan sabdanya, tertulis dalam kitab Kejadian bab 15 juga. Allah sejak awal mula itu menginginkan hidup manusia itu bahagia. Jadi Allah membuka jalan menuju keselamatan di surga. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Kemudian Ia juga mengangkat mereka, manusia pada awal mula, untuk mengharapkan keselamatan. Hingga sekarang masih tetap sama, bahwa Allah itu Allah yang pemelihara, Allah yang memelihara. Tertulis dalam surat Paulus di Roma. Tiada putus-putusnya Allah memelihara umatnya, umat manusia, kita semua, untuk mengaruniakan atau untuk mengurniakan hidup kekal kepada semua orang, termasuk kita yang hidup pada zaman ini. Lalu tentu kurnia ini berlaku bagi orang-orang yang mencari keselamatan dan bertekun melakukan apa yang baik. Nah, dalam sejarah Allah selalu menampakkan kesetiaannya. Allah yang setia. Meskipun manusia sering jatuh dalam dosa dan kita kadang berulang kali jatuh dalam kesalahan yang sama, kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia dengan janjinya. Berkali-kali manusia mengingkari diri sebagai ciptaan Allah dan menjauhi Allah, tetapi Allah melihat manusia yang menderita, jatuh dalam dosa karena perbuatannya juga, karena kehendak bebasnya. Allah tidak putus-putusnya untuk selalu mengajak manusia kembali kepadanya. Jadi Allah selalu setia. Nah, kebesaran kasih-Nya juga selalu ditampakkan sejak dalam perjanjian lama. Coba kita lihat. Berabad-abad lamanya Allah sebenarnya menyiapkan jalan bagi Mesias. Kenapa? Karena memang melihat atau prihatin terhadap kedosaan manusia. Nah, peristiwa Nuh misalnya, ini kunci juga ya. Peristiwa Nuh itu menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan manusia binasa dalam dosa. Allah tetap melangsungkan rencana keselamatannya bagi manusia dan alam semesta. Kita tahu Nuh dianggap sebagai, atau di hadapan Allah adalah pribadi, dia sebagai nabi yang benar di hadapan Allah, dan dia menyelamatkan ciptaannya melalui Nuh. Semua dibinasakan pada waktu itu. Hal ini dilukiskan dalam perjanjian antara Allah dan Nuh, bahwa Allah
dengan kebesaran kasih-Nya selalu mengundang manusia untuk menuju keselamatan, kembali kepada Allah. Dan pada saat yang ditentukan, Allah memanggil Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar. Lihat Kejadian misalnya, Kejadian 12 ayat 2. Sesudah para bapak bangsa, Allah itu membina bangsa manusia dengan perantaraan Musa dan para nabi yang lain. Tetapi dalam hal ini Musa berperan penting untuk membawa Israel kembali kepada Tuhannya. Harapannya apa? Manusia itu selalu atau kembali mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Bahwa Allah adalah Bapa penyelenggara dan hakim yang adil bagi manusia. Hakim yang adil bagi manusia. Yang kedua, harapannya manusia atau kita itu mendambakan penebus yang dijanjikan Allah. Berikutnya, kalau kita lihat gambaran konkret mengenai Mesianis atau Mesias, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sedemikian rupa. Dan ini menjadi janji Allah lewat para nabi. Kenapa para nabi? Karena para nabi memiliki patos Allah, perasaan atau rasa yang sama. Apa yang dirasakan Allah dirasakan oleh para nabi, dan para nabi menyampaikan warta itu kepada manusia yang lain yang tidak memiliki patos Allah. Yesaya menubuatkan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Dan penggenapannya jelas melalui malaikat Gabriel datang kepada Maria. Kata-katanya sering kita dengar pada saat Natal, biasanya perayaan Natal. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Jesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lihat juga di Lukas 1. Nah, penegasan-penegasan kitab suci sebenarnya itu juga tertulis apa yang menjadi penggenapan nubuat para nabi. Nah, setelah berulang kali dengan berbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya ini dalam penegasan Paulus dalam surat kepada orang Ibrani, akhirnya pada zaman sekarang ia bersabda kepada kita dalam Putra, yaitu Yesus yang dimaksud. Dalam Yohanes juga, sebab ia mengutus putranya, yakni sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Ini penegasan oleh para penulis Injil setelah para nabi, termasuk Paulus, Rasul Agung. Maka Yesus Kristus yang dalam arti sabda yang menjadi manusia, menjadi daging, karena dia mendaging, ya, menjadi sabda yang menjelma menjadi manusia, diutus sebagai manusia kepada manusia. Allah menjelma, diutus menjadi manusia untuk manusia. Agak susah ya memahami, tapi cobalah untuk memahami ini sedemikian rupa. Allah yang adalah sabda, lalu dia menjelma menjadi manusia seperti kita, untuk manusia seperti kita. Bedanya, kita penuh dosa, dia tanpa dosa. Bedanya dalam hal itu, semuanya sama.
menyampaikan sabda Allah. Jadi tugas Yesus yang menjelma menjadi manusia memang menyampaikan sabda Allah. Begitu kata Yohanes. Lalu menyelesaikan karya penyelamatan, bahwa sejarah keselamatan itu sudah sejak lama, sejak manusia ada, sampai digenapinya pada diri Yesus, menyelesaikan karya keselamatan Allah yang diserahkan oleh Bapa kepadanya. Kepadanya adalah Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 36 atau 17 ayat 4 juga. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat blog Omah Diskusi, karena di sana ada modul yang bisa dilihat dan di-download. Silahkan dikunjungi Omah Diskusi blogspot.com juga. Jadi disinilah Yesus menjadi pemenuhan janji. Saya tegaskan ya, Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia, dan isi janjinya kira-kira kalau dibahasakan sederhana seperti ini: suatu hari kelak hal-hal yang menyangkut kejahatan dan dosa akan dimusnahkan dan diganti dengan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Alasannya apa? Jelas alasannya Allah prihatin terhadap dosa manusia. Kejadian 3 ayat 1-15, kejatuhan Adam tentunya. Lalu hubungan antara manusia dengan Allah atau Tuhan, dengan sesama dan juga alam pada mulanya harmonis di Taman Firdaus, namun setelah manusia makan buah yang dilarang Tuhan, sebenarnya persoalannya bukan makan buahnya, tetapi manusia tidak bisa mengendalikan kehendak bebasnya, di mana itu ada larangan, tetapi manusia tidak menuruti perintah Allah. Itu yang menjadi persoalan, dan hubungan itu menjadi rusak. Dan Allah amat mencintai manusia sebagai ciptaannya. Maka bagaimana Allah mengundang dan mengembalikan ketidakselamatan ini menjadi keselamatan dan akhirnya kebahagiaan bersama Allah. Itu poinnya. Bahwa Allah mengungkapkan janjinya, Ia menyelamatkan manusia. Jelas, Kejadian 1. Dia membuat perjanjian-perjanjian. Lalu Yesaya juga menegaskan, janji Allah diulang atau diungkapkan lagi oleh para nabi. Antara lain Yesaya. Hanya salah satunya. Tentu kita tidak akan membahas semua isi kitab suci, karena bagian ini adalah mau menegaskan bahwa Yesus itu pemenuhan janji Allah. Allah pernah berjanji dan janji Allah itu terpenuhi dalam Yesus Kristus. Itu maksudnya. Sesungguhnya, ini kata nubuat Yesaya, saya ulang lagi, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mengulang yang tadi sudah dikatakan di awal. Penegasan-penegasan yang harus saya sampaikan adalah bahwa pemenuhan janji Allah ditegaskan oleh para penulis Injil. Salah satunya adalah Paulus. Paulus memang tidak menulis Injil, tetapi dia menulis surat-surat, dan dalam surat-suratnya, salah satunya kepada orang Ibrani, dia menegaskan janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Tentu kalau kita berbicara Putra Allah sendiri, bukan berarti Allah itu memiliki anak dalam hubungan biologis, tetapi hubungan hubungan antara anak dan bapa. Hubungan antara anak dan bapa, bahwa Yesus selalu memanggil Allahnya sebagai Bapa dan Yesus sebagai putra tunggal Bapa. Tentu ini juga akan sulit dipahami ketika kita berpikir soal hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan biologis semata. Tetapi ini bukan hubungan biologis semata, ya. Nah,
Dengan demikian mau ditegaskan bahwa Allah setia pada janjinya dan Allah menggenapi janjinya terbukti dalam diri Yesus Kristus yang berabad-abad lamanya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan dipenuhi dalam perjanjian baru. Kalau ini tidak ada tidak ada sinkronnya, pasti kita akan mudah mengatakan ini bukan pemenuhan, tetapi bahwa justru Allah berjanji, ditegaskan oleh para nabi, kemudian dipenuhi dan ditegaskan oleh Rasul Paulus, Yohanes, Matius, Lukas. Itu adalah pemenuhan janji. Apa? Ternyata sudah selesai. Singkat pelajaran hari ini. Informasi lengkap silahkan dikunjungi Omah Diskusi blogspot.com karena di sana ada modul pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang komplit. Silahkan dilihat, di download. Bagaimana caranya? Silahkan diotak-atik. Oke, modul lengkap di sana. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Harapan saya semua sehat dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Salam Omah Diskusi.